Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa habibuh. Man ba'asahu Allahu rahmatan lil alamin hadiyan wa mubasysyiran wa nadhira. Balaghar risalata wa addal amanata wa nasahal ummata fajazahullahu anna khaira ma jaza nabiyya min anbiya'ih. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du ibadallah fa usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman warga NU dimanapun Anda berada, ya, jadi hari ini insyaallah ta'ala saya berpesan kepada diri saya dan teman-teman semua hadirin hadirat yang melihat video ini, untuk marilah kita bertakwa kepada Allah Ta'ala, ya, menjaga dan membina dan menjaga serta merawat keislaman kita dengan cara menjalankan apa yang diperintahkan, apa yang diwajibkan Allah Ta'ala, ya, dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kaum muslimin rahimahullah ta'ala, surat An-Nisa 115 tadi yang sudah saya baca, maknanya adalah barang siapa yang menentang Rasulullah sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, ya, ajaran yang telah disepakati oleh kaum muslimin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatannya yang telah diikutinya lah, yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahanam. Dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat At-Tirmidzi dan lainnya, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqata fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa minal isnaini ab'adu. Faman arada buhbuha, ya, faman arada buhbuhatal jannati falyalzamil jamaah. Alaikum bil jamaah, tetaplah kalian bergabung dengan al jamaah. Wa iyyakum wal furqah, dan jangan memisahkan diri, ya, dan janganlah memisahkan diri dari jamaah. Fa inna syaitana, karena sesungguhnya syaitan, ma'al wahid, akan mudah mengganggu, ya, orang-orang yang sendirian, orang-orang yang sendirian. Wa huwa minal isnaini ab'ad, dari dua orang, ya, akan mengganggu dan akan menjauhkan dari dua orang. Faman arada buhbuhatal jannati falyalzamil jamaah.
Maka barang siapa yang menghendaki tempat yang lapang di surga, maka hendaklah bergabung dengan al-jamaah. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan lainnya. Dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa inna hadhil millata sataftariqu ala salasin wa sab'ina firqatan sintani wa sab'una finnari wa wahidatun fil jannati wa hiyal jama'atu. Artinya adalah, dan umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan akan masuk ke dalam neraka, dan hanya 1 golongan yang berada di surga. Siapa? Yaitu golongan al-jamaah. Hadis riwayat Abu Dawud. Apa yang dimaksud al-jamaah? Al-jamaah yang dimaksud adalah as-sawadul a'dham, yakni mayoritas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian ulama disebutkan dalam satu riwayat hadis ini, yaitu kulluhum finnari illa as-sawadul a'dham, rawahu al-Baihaqi wa ghairuhu. Semua golongan akan masuk ke dalam neraka jahanam kecuali yang jumlahnya terbanyak di tengah-tengah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat al-Baihaqi dan lainnya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang saya cintai dimanapun Anda berada, hai sumakunta, dalam hadis ini, dalam beberapa hadis ini tadi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa akan muncul perbedaan di tengah-tengah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad yang terpecah menjadi beberapa golongan. Seluruhnya masuk ke dalam neraka kecuali hanya 1 golongan. Nabi juga telah menjelaskan kepada kita bagaimana cara kita mengenali 1 golongan tersebut, yaitu golongan yang selamat tersebut, yaitu dengan tanda yang jelas dan nyata, yaitu bahwa 1 golongan tersebut adalah jamaah, yakni as-sawadul a'dham, yaitu mayoritas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayoritas umat Muhammad pada zaman ini, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman, yaitu ila yaumil qiyamah, hingga sampai kepada zaman akhir. Ya. Sekarang ini kita dalam zaman sekarang sudah zaman akhir. Maka oleh karena itu, marilah kita berada dalam petunjuk dan kebenaran dan prinsip-prinsip keyakinan, meskipun terjadi perbedaan pendapat dan permasalahan furu', yaitu dalam bidang fikih. Nah, akan tetapi mayoritas umat Nabi Muhammad seluruhnya bersatu, yaitu mentauhidkan Allah Ta'ala, ya, tidak ada perbedaan sama sekali, ya, yaitu tentang seluruhnya dalam ijma', yaitu apa? Mensucikan Allah dari segala keserupaan dengan makhluknya dan menyucikan Allah Ta'ala dari berbagai arah, dari benda, dari ukuran, dari tempat. Oleh karena itu, sepakatlah para ulama, yaitu dalam ijma', Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa zaman. Mayoritas umat Nabi Muhammad meyakini bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, ya, baik itu benda, perbuatan, bahkan perbuatan hati setiap manusia. Meyakini bahwa perbuatan-perbuatan hamba terjadi dengan penciptaan Allah, ya, baik perkataan, perbuatan badan, dan perbuatan hati, bukan dengan penciptaan para hamba sendiri, tidak. Semuanya terjadi karena Allah yang menghendakinya.
Manusia tadi, hamba tadi itu dikehendaki Allah dengan kasab mereka. Mayoritas umat Nabi Muhammad meyakini ya bahwa tidak ada sesuatu apapun yang masuk ke dalam wujud, yakni ada setelah sebelumnya tidak ada, yaitu dengan kehendaknya Allah, ilmunya Allah dan kudrahnya Allah. Semua terjadi karena ada kehendaknya Allah, ilmunya Allah dan sifat kudrahnya Allah. Bahwa tidak mungkin terjadi sesuatu yang tidak Allah kehendaki terjadi. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang Allah kehendaki terjadi, maka pastilah terjadi. Dan segala sesuatu yang Allah tidak kehendaki terjadi, maka pasti tidak terjadi. Mayoritas umat Nabi Muhammad meyakini bahwa kebaikan dan keburukan keduanya terjadi dengan kehendak Allah. Allah menciptakan kebaikan dan menciptakan keburukan. Allah Ta'ala ya, mayoritas umat Nabi Muhammad meyakini bahwa Allah mengutus para nabi dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan memberi peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, Nabi akhir zaman. Dan Nabi yang pertama, ya Nabi kita yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan pemimpin para Rasul dan penghulu seluruh manusia. Allah memilih dan mengkhususkan para nabi dengan terpelihara, dengan terjaga kemaksuman dari kekufuran, dari dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil yang menunjukkan kerendahan jiwa pelakunya, dan seluruh kehinaan serta penyakit-penyakit yang menjijikkan. Mayoritas umat Nabi Muhammad mengimani bahwa surga dan neraka sudah diciptakan, sekarang sudah ada, dan dijadikan kekal abadi selamanya tanpa penghabisan. Yang menjadikan kekal adalah Allah Ta'ala. Mayoritas umat Nabi Muhammad mengakui adanya hari kebangkitan, hari di mana hari dikumpulkan para hamba manusia, seluruh umat manusia dan seluruh jin bahkan binatang dikumpulkan di padang mahsyar. Adanya hisab, perhitungan amal, adanya siksa dan segala hal yang sabit yang dipastikan sebagai bagian dari syariat. Ya, para ulama mengatakan bahwa Allah Ta'ala menjadikan itu semua. Tidak ada yang menyimpang dari semua ini kecuali sekelompok dari orang yang golongannya menyimpang, menyempal dari al-jamaah. Mereka ini sedikit sekali jumlahnya jika dibandingkan dengan seluruh mayoritas umat Nabi Muhammad. Ya, seluruh umat ini diantaranya adalah golongan mujassimah. Golongan mujassimah adalah golongan yang mensifati Allah dengan sifat-sifat benda, menisbatkan Allah dengan ukuran, dengan tempat dan anggota-anggota badan, mensifati Allah dengan gerak, berpindah, bahkan berubah, dan lain sebagainya yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Dengan ini mereka telah keluar dari lingkaran tauhid, dari golongan umat Nabi Muhammad yang al-jamaah, yang selamat. Mereka tersesat dengan sangat tersesat sehingga mereka melakukan kekufuran yang sangat keji. Mereka jatuh ke dalam kekufuran yang sangat keji. Di antara golongan yang tersesat lainnya yaitu golongan Murji'ah dan Qadariyah yang Rasulullah SAW bersabda tentang mereka, sinfani min ummati laisa lahuma fil Islam nasibul murji'atu wal qadariyatu. Ada dua macam umatku yang tidak memiliki bagian dari Islam sama sekali, yaitu golongan Murji'ah dan Qadariyah. Apa itu Murji'ah dan apa itu Qadariyah? Murji'ah adalah suatu golongan yang muncul di masa lalu dan telah punah. Dahulu mereka mengatakan pendapat yang bertentangan dengan agama Islam. Mereka mengatakan bahwa dosa hamba apapun itu tidak membahayakan. Ya,
tidak akan menyebabkan siksa mengenai selamanya ada iman. Ini sangat bertentangan dengan agama Islam. Yakni mereka menurut mereka sebanyak apapun seorang mukmin melakukan perbuatan dosa, maka ia tidak akan disiksa di akhirat. Ini juga menyalahi agama Islam. Perbuatan-perbuatan dosa maka ia tidak akan disiksa di akhirat. Ini juga menyalahi agama Islam. Segala perbuatan pasti ada hisabnya, termasuk perbuatan dosa. Dengan ini mereka telah mendustakan agama dengan keluar dari agama Islam. Sedangkan golongan yang Qadariyah, yaitu dijelaskan bahwa setiap umat memiliki ini ya. Jadi sedangkan tentang golongan Qadariyah, Imam Abu Dawud dalam sunannya telah meriwayatkan dari Nabi kita yang jujur ya, yang bersabda tentang Qadariyah, yaitu qala likulli ummatin majusun wa majusu hadil ummatil ladzi yaquluna la qadar mamma ta'minuhum fala tashhadu janazatahu wa man marida minhum fala ta'uduhum wa hum syi'atut dajjali wa haqqun 'alallahi ayyulhiquhum bid-dajjali. Setiap umat memiliki majusi di tengah-tengah mereka, dan majusi umat ini adalah mereka yang mengatakan tidak ada qadar. Ya, tidak ada ketentuan dari Allah Ta'ala. Jadi mereka mengatakan demikian, jika salah seorang dari mereka meninggal, jangan hadiri jenazahnya. Ya, jangan sholatkan dan jangan dihadiri jenazahnya. Orang yang sakit dari mereka jangan kalian jenguk. Mereka adalah para pembantu Dajjal, dan benar Allah Ta'ala akan menggabungkan mereka dengan Dajjal. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi golongan Qadariyah adalah mereka yang tidak beriman dengan qadar, yaitu mengingkari adanya takdir Allah Ta'ala terhadap segala sesuatu, terhadap sebagian perkara. Padahal para ulama telah menegaskan bahwa orang yang mengatakan tentang satu perkara saja bahwa itu terjadi tanpa kehendak Allah, maka ia telah kafir. Di antara golongan yang menyempal dari mayoritas kaum muslimin adalah golongan Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Nah, ini juga golongan yang menyimpang, golongan yang menganggap pelaku dosa besar itu sudah keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan di antara mereka ada yang mengkafirkan seseorang penguasa yang memberlakukan hukum selain syariat Islam. Ya, meskipun ia tidak menghalalkan hal itu, meskipun dalam satu permasalahan. Bahkan mereka juga mengkafirkan rakyatnya. Bahkan mereka juga mengkafirkan rakyatnya, baik yang menyetujuinya dengan para penguasa atau tidak. Baik mereka yang sudah sepakat dengan raja atau presidennya, ya, kecuali orang-orang yang memberontak. Nah, ini juga begitu. Berdasarkan pandangan ini, mereka menghalalkan darah kaum muslimin dan harta-harta mereka. Dan dengan sebab mereka ini muncullah berbagai macam fitnah dan kehancuran dalam sepanjang sejarah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, para kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, pada abad ketiga Hijriah, golongan-golongan yang menyempal semakin banyak. Maka di akhir abad ketiga tersebut Allah Ta'ala membangkitkan dua orang ulama besar. Ya, Allah Ta'ala telah menjadikan dua orang ulama besar, yaitu satu orang Arab dan yang kedua non-Arab. Ulama berbangsa Arab yang dimaksud adalah Abul Hasan Al-Asy'ari dari Irak. Sedangkan ulama non-Arab yang dimaksud adalah Abu Mansur Al-Maturidi di negeri-negeri Persia. Mereka, kedua ulama ini dan murid-murid mereka kemudian membantah golongan-golongan
yang menyempal dan mengulas kembali akidah yang benar, ya, dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang nyata, sehingga aliran-aliran tersebut menyusut dan terkalahkan. Karena inilah Ahlussunnah wal Jamaah kemudian dinisbatkan kepada keduanya, ya, dinisbatkan sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga Ahlussunnah wal Jamaah dikenal dengan nama Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan pengikutnya disebut Asy'ariyun dan Maturidiyun. Inilah fakta sejarah dan terbukti bahwa mendukung kebenaran Asy'ariyah dan Maturidiyah, karena siapapun yang jeli dalam melihat barisan ini, para ulama umat Muhammad di berbagai disiplin ilmu keislaman, mulai dari masa dua imam besar ini, sehingga sekarang akan mendapati bahwa mereka adalah pengikut Asy'ari dan Al-Maturidi. Demikian adalah nikmat Allah yang terbesar yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad, di mana kita bisa mengetahui kebenaran. Wallahu a'lam wa ahkam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.